Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada Minggu Trinitas. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1-9 dengan topik memberitakan tahun rahmat Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1-9, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, menyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Yesaya, maka kita akan ingat dengan 3 bagian Yesaya, yaitu pasal 1 sampai pasal 39, yang disebut dengan proto Yesaya. Pada saat dituliskan, bangsa itu jauh daripada Tuhan, melakukan yang tidak berkenan kepada keinginan Tuhan. Kemudian Yesaya mengingatkan mereka untuk merubah, kalau tidak mereka akan masuk ke dalam penghukuman. Kemudian pasal 40 sampai pasal 55, kita akan mengatakan dengan Deutero Yesaya. Yesaya yang kedua yang dituliskan ketika bangsa itu di dalam pembuangan Babel. Dalam pembuangan itu mereka diingatkan jangan menjadi tawar dan sedih hati, karena itu dibolehkan Tuhan terjadi agar mereka menyadari kelemahan dan keterbatasannya, menyadari dosa yang mereka perbuat yang membuat hati Allah sedih. Kemudian dimasukkan dalam pasal 56 sampai 66 adalah Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Firman ini dituliskan ketika bangsa itu sudah keluar dari Babel. Mereka sudah menjadi kembali ke Yerusalem, menikmati tanah perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Namun ketika mereka sudah kembali,
ada sebuah beban yang berat bagi mereka, yaitu keinginan mereka untuk membangun bait Allah. Dan keinginan itu sesungguhnya sesuatu yang baik. Namun mereka terkendala dengan keadaan ekonomi. Mereka terkendala dengan keadaan yang terjadi bagi hidup mereka, di mana kemiskinan, ketidakberdayaan menjadi melingkupi mereka. Oleh karena itu, ketika Raja Koresi tahun 538 sebelum Masehi memperbolehkan mereka kembali kepada tanah Kanaan, menjadikan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan mencita-citakan mendirikan bait Allah. Hal itu bisa kita lihat dalam Esra 6 ayat 3-5, di mana ada keinginan mereka untuk mendirikan bait suci itu. Dan keinginan itu tidak bisa dilakukan secepat mungkin, dan mereka menjadi bertambah putus asanya. Saudara terkasih, ketika kita membaca pasal 61 ini, maka kita akan menyadari betapa gundahnya kehidupan mereka oleh karena keadaan yang begitu sulit dan sempit bagi kehidupan mereka, di mana mereka mengatakan, "Di manakah Tuhan ketika kami kembali? Banyak kesusahan yang kami hadapi." Maka datanglah Yesaya yang mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku." Pengurapan Tuhan menjadikan Yesaya mampu memberitakan firman Allah. Memberitakan, dikatakan di sini, "Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik." Ternyata pengurapan yang dialami oleh Yesaya adalah menjadi pemberita kabar baik. Betapa senangnya ketika kita mendapat kabar baik. Karena memang kalau dikatakan kabar baik, kita akan menjadi merasa bahagia. Dan itulah yang didapatkan oleh umat itu. Firman ini sekaligus kita ingat bahwa ketika Yesus membaca di dalam bait Allah, maka dia membacakan firman ini yang mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku." Ketika itu dirujuk kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, dan Yesus mengatakan, "Pada saat ini telah tergenapilah firman ini." Ada kemarahan bagi mereka dan mengatakan, siapakah dia sehingga dia berani mengatakan itu? Saudara terkasih, kita lanjut kepada kitab Yesaya ini. Yesaya ini mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi dia dan memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kabar baik bagi orang sengsara adalah ketika mereka keluar dari kesengsaraannya. Kabar baik bagi orang yang remuk hati adalah ketika mereka mendapat semangat yang baru oleh karena ada yang memberitakan kabar baik dan mengatakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Itulah kabar baik. Ketika kita tertawan dan keluar dari tawanan itu, yang pasti kita akan menjadi merasa bahagia. Coba kita ulang kembali apa yang dikatakan ini adalah kabar baik bagi orang-orang sengsara. Bagi orang sengsara, ketika dapat penyelesaian daripada kesengsaraannya, dia akan mendapat kabar baik. Yang kemudian remuk hati ketika mendapat kekuatan baru dan pelepasan daripada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung lepas dari penjara. Itulah yang menjadi sukacita. Dikatakan juga pada ayat 2 bahwa kabar baik yang dikatakan oleh Yesaya, seorang yang diurapi itu, yang sudah didiami Roh Allah itu, adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Tahun rahmat Tuhan yang pasti adalah tahun Yobel, di mana pembebasan daripada tawanan, pembebasan dari hutang, pembebasan dari penindasan dapatlah dalam tahun rahmat Tuhan itu. Tahun rahmat Tuhan
ketika mereka sudah kembali dari Babel masuk ke dalam Yerusalem, mereka sebenarnya sudah masuk di dalam rahmat Tuhan. Dan Yesaya mengingatkan itu agar mereka sadar bahwa mereka sudah keluar daripada penderitaan dan masuk ke dalam tahun rahmat Tuhan. Untuk merongnyahkan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk ganti kain kabung, nyanyi pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Saudara terkasih, ternyata dikatakan ada perubahan yang besar, ada transformasi yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan sebagai ganti perhiasan kepala, sebagai ganti abu, ada sesuatu yang sangat berubah. Ketika dikatakan abu, yang pasti dia sudah sangat berduka, sudah di dalam sebuah keadaan yang sangat menyedihkan, namun diganti menjadi perhiasan kepala yang memperlihatkan sebagai mahkota dan memperlihatkan sebagai orang yang sudah mendapatkan wibawa yang baru. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Kain kabung yang pasti akan memperlihatkan kesedihan, namun minyak pesta akan memperlihatkan kemewahan, sukacita dalam hidup mereka. Untuk menyebut mereka, supaya orang menyebut mereka pohon terbantim kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ternyata dikatakan di sana adalah memperlihatkan pohon terbantim. Pohon terbantim adalah pohon yang sangat kuat, yang memiliki akar sampai kepada air, yang menjadikan hijau daunnya di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah berbagai badai hidup. Saudara terkasih, ternyata umat itu diingatkan kesedihan yang mereka alami, perasaan terpuruk yang mereka hadapi adalah menjadikan pohon terbantim, yang menjadikan akarnya semakin kuat dan dalam untuk mencapai air, sehingga kesegaran itu mampu mereka rasakan. Orang Israel pada saat itu diingatkan oleh firman Tuhan kali ini bahwa keadaan yang mereka hadapi sudah Tuhan ubah. Jangan menjadi terlalu dalam dan terlalu lama di dalam kesedihan dan keterpurukan. Sadari Tuhan sudah mengubah, Tuhan sudah bekerja, dan biarlah kita menjadi hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Sehingga pada ayat 4 dikatakan, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ternyata saudara terkasih, di dalam keadaan mereka yang sudah kembali kepada Yerusalem, Tuhan mengingatkan mereka, jangan terlalu lama di dalam ratapanmu, jangan terlalu lama di dalam kesedihanmu, jangan terlalu lama di dalam sebuah dukamu yang dalam itu. Namun bergeraklah, bangunlah reruntuhan-reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Dibuat semangat yang baru. Jangan terlalu lama di dalam kesedihan dan di dalam keterpurukan. Bangun, melangkah, dan jadikanlah sebuah yang baru, yang semangat yang baru. Dari mana semangat itu? Ada dikatakan pada firman Tuhan kali ini, ketika mereka sudah dikeluarkan dari tanah pembuangan itu, yang terjadi adalah ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ketika mereka dikembalikan Tuhan kepada tanah perjanjian, ada sesuatu karya yang luar biasa yang Tuhan sudah akan siapkan bagi mereka. Mereka akan menjadi tuan, mereka akan menjadi bos atas apa yang sudah Tuhan berikan itu. Oleh karena itu, jangan menjadi terlalu lama di dalam trauma yang terjadi bagi hidup mereka. Namun, dikatakan pada ayat 6, apa yang harus mereka lakukan? Sebagai orang yang sudah dikembalikan dan sudah diberitakan, diberi semangat oleh Yesaya, bahwa mereka harus menjadi kembali bangkit, yang harus mereka lakukan, tetapi kamu akan disebut imam-imam Tuhan
dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ternyata adalah yang mereka butuhkan adalah menjadi imam-imam. Imam-imam adalah pendeta yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan yang harus disampaikan kepada umat, dan juga menyampaikan apa yang dikehendaki umat dan disampaikan kepada Allah. Mereka harus selalu mengingat Allah di dalam setiap tingkah dan perbuatan mereka. Kalau mereka ingin dipulihkan, kalau mereka sudah dihantarkan Tuhan dari penderitaan kepada berkat yang akan diberikan Tuhan, mereka harus menjadi imam-imam. Mereka harus dinamai pelayan Allah. Bukannya jadi pelayan dirinya, bukan hanya memenuhi kepentingan pribadinya, namun mereka harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan ketika mereka sebagai imam, ketika mereka sebagai pelayan, yaitu ada 2 kali lipat ganti noda menjadi bagian mereka, yaitu mendapat warisan 2 kali lipat. Ada sebuah limpahan berkat yang akan Tuhan sediakan bagi orang yang memberikan diri kepada Tuhan. Dikatakan, yang dicintai Tuhan adalah keadilan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan, memberi upah dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan mereka. Firman ini sangat kuat mengatakan, ketika mereka akan menerima sukacita kabar baik itu, mereka harus menjadi imam, mereka harus menjadi pelayan Allah yang mencintai kebenaran, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Jangan berlama-lama dengan keinginan yang membelokkan hukum dan menyukai perampasan dan kecurangan. Mari hidup di dalam kebenaran yang Tuhan izinkan. Dengan demikian, mereka itu diajak untuk menyadari perbuatan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian dikatakan pada ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Allah. Bukan hanya sampai di mereka saja, bukan hanya sampai di dalam orang-orang yang melakukan kebenaran itu, yang mencintai hukum dan menegakkan keadilan itu, namun juga adalah keturunannya akan diberkati oleh Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui topik ini memberitakan tahun rahmat Tuhan adalah menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan berikan saat ini, jangan terlalu lama mengingat kepada masa lalu. Jangan terlalu lama fokus kepada trauma-trauma yang terjadi dalam hidupmu. Namun yang diinginkan oleh Allah adalah, mari sadari saat ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun yang diberikan Tuhan untuk menjadi bahagian daripada hidup kita. Tuhan sudah mengubah penderitaan untuk menjadi sukacita. Beban-beban sudah diangkat, dan kita menjadi hidup di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sikap imam
yang selalu berdoa kepada Tuhan dan juga mengkomunikasikan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan umat, dan juga menyampaikan apa yang diinginkan oleh umat kepada Tuhan, sehingga semuanya menjadi terkoneksi yang satu dengan yang lain dengan sikap imam. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Israel yang sudah keluar daripada pembuangan itu harus sadar mereka sudah dikhususkan Allah, sudah disediakan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita orang-orang percaya sudah dikhususkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan terlalu lama melihat kepada penderitaan. Jangan terlalu lama untuk menyesali dan meratapi hidup. Mari bangkit menjadi orang-orang yang sudah hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Ketika kita hidup saat ini, yang pasti itu adalah oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, yang diperlukan bagi kita adalah menjadi imam dan sebagai hamba Tuhan dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan bagi kita pada saat ini adalah mencintai keadilan dan melakukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila itu dilakukan, maka kita akan dijadikan Tuhan menjadi alatnya, merubah reruntuhan menjadi bangunan yang indah, merubah ratap menjadi sukacita, merubah penderitaan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan menjadi seperti pohon terbanting yang berakar kuat dan berdiri kokoh dan menjadikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini begitu indah. Dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Apa yang dikatakan Yesaya sudah sampai kepada kita, bahwa setiap orang yang sudah dikeluarkan daripada penderitaan itu akan dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan, 2 kali lipat berkat akan disediakan Tuhan, bahkan beribu-ribu kali lipat akan disediakan bagi orang-orang percaya, bukan hanya kepada dirinya, bahkan sampai kepada keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mendorong setiap orang yang percaya mendengarkan firman pada minggu ini. Pada Minggu Trinitas, kita diingatkan bahwa kabar sukacita sudah sampai kepada kita. Kita sudah dihantar dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari. Kita sudah dihantar dan tiba pada saat ini. Saat ini adalah tahun rahmat Tuhan. Waktu yang Tuhan sudah sediakan untuk menjadi sukacita bagi hidup kita. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi kita pada saat ini adalah menjadi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang pendoa yang menyampaikan doanya kepada Tuhan. Kemudian kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu memperlihatkan keadilan dan kebenaran, yang mencintai kebaikan-kebaikan dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Berkat yang Tuhan sediakan akan sampai kepada keturunan-keturunan kita, dan orang akan mengakui betullah dia sebagai orang yang mencintai Tuhan. Saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah firman ini menuntun kita untuk hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami sebagaimana orang Israel yang keluar dari pembuangan Babel, yang dibolehkan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan mereka masih ada trauma, ada perasaan ketakutan-ketakutan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kuasa Tuhan akan datang bekerja untuk menolong dan menopang, mengeluarkan daripada penderitaan kepada sukacita. Biarlah hidup kami sebagai imam, sebagai hamba Tuhan yang mencintai keadilan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.